Oke, saya ulang ya, belum record tadi. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi percabangan yang praktikumnya. Di sisi fundamental teman-teman sudah belajar secara teori, ada pseudocode. Pseudocode-nya ini dikonversi ke bahasa C untuk Anda pakai untuk praktikum, di mana sebenarnya kata kunci di pseudocode ini if-nya sama-sama pakai if. Ketika di bahasa C juga pakai if, cuman tidak ada and if ataupun then. Yang akan kita pakai di sini adalah ada kurung. Oke. Kemudian apabila kondisi di baris if ini terpenuhi, maka akan dieksekusi kode program selanjutnya. Tapi kalau tidak, maka akan lanjut ke end atau selesai. Nah, selain if, ada lagi kode pembahasan mengenai else. Di else ini adalah dipakai ketika kondisi apabila di if ini tidak terpenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi yang ada di else, yaitu yang di dalam kasus ini adalah output maaf. Oke, secara penulisan keyword if dan else ini ketika di bahasa C sama, yaitu dia pakai if dan pakai else. Oke. Sama dia pakai if dan pakai else. Cuman bedanya adalah tadi kalau di bahasa C itu ada kurung ya. Oke. Boleh di-mute dulu sementara teman-teman yang hadir. Nah, oke, selanjutnya selain if else ternyata ada lagi nih selain if else. Selain if else ada kalau kasusnya lebih dari 2, misalnya 3 kasus atau bahkan lebih. Nah, ada keyword lagi yang dinamakan sebagai kalau di bahasa C atau di pseudocode ini namanya else if. Oke. Nah, jadi ada 3 nih. Di if ini kalau kondisi di sini tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi ditanyakan ke kondisi selanjutnya. Kondisi selanjutnya di sini namanya di keyword else if. Kalau di kondisi ini masih tidak terpenuhi, yang akan menjadi last resort atau hal terakhir yang akan dilakukan adalah di kode bloknya else. Oke, nah kalau diperhatikan di sini tidak ada and if maupun then, melainkan adanya kurung-kurung begini. Dan di dalam baris program yang akan dieksekusi di blok if maupun di blok else if ataupun juga di blok else itu secara bahasa C Anda perhatikan ada titik koma. Nah, ini di sini ini gaji sama dengan 2.500.000 ini tidak ada titik koma, berarti ini salah nih. Ini kelewat. Seharusnya di sini ada titik koma. Nah, kalau di sisi kondisi, di kondisi if maupun kondisi else if ataupun kondisi else ini enggak ada titik koma ya. Yang ada titik koma adalah di baris blok kode program yang akan dieksekusi apabila kondisi terpenuhi. Oke, itu yang 3 kasus lebih. Oke, selanjutnya cara lain selain menggunakan if, else, ataupun else if, ada yaitu penggunaan yang namanya switch. Oke, bedanya adalah dengan else if, di switch ini kondisinya itu langsung aja di state di dalam masing-masing case. Dibanding jadi kondisinya itu inputnya akan diambil di blok switch. Jadi ada input yang akan dibandingkan itu ada di ada di switch-nya. Nah, lalu akan dibandingkan dengan kasus apa, itu akan dibandingkan dengan case yang ada di masing-masing kode case. Jadi kalau golongan ini misalnya inputnya A, maka akan dibandingkan case-nya ada enggak. Nah, kalau case-nya A ada, berarti yang akan dieksekusi adalah yang ada di blok A ini. Biasanya di switch case ini, teman-teman harus beri break di akhir blok case-nya. Kalau enggak dikasih break, nanti misalnya enggak dikasih break ya, nah setelah case A ini akan mengeksekusi case selanjutnya. Oke. Admit. Oke, jadi di switch case bedanya adalah kalau di if else itu sudah langsung nih, misalnya ini tidak terpenuhi, maka lanjut ngecek else if. Kalau else if ini enggak terpenuhi, maka akan lanjut ke else. Ini else itu adalah yang paling terakhir akan menjadi last resort-nya. Nah, tapi kalau di switch case, teman-teman harus pasang break. Kalau tidak dipasang break, semisal golongan ini
value-nya adalah A, maka yang akan dieksekusikan case A ini. Kalau tidak ada break, yang akan terjadi adalah akan lanjut case B ini dieksekusi. Oke, maka supaya switch case ini berjalan sesuai dengan berjalan dengan baik sesuai dengan masing-masing case-nya untuk jawaban masing-masing case, maka perhatikan break-nya harus dicek. Oke, nah kalau di switch case tidak ada else, tapi Anda bisa pasang default. Default ini akan dipakai apabila semua case ini tidak ada yang memenuhi, maka akan dipakai default gaji ini sama dengan ini 4 juta. Ini seolah-olah kayak else gini ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, secara summary, if di bahasa pseudocode sama, di C juga pakai if. Cuman bedanya adalah tidak ada then dan tidak ada and if, melainkan di sini kita pakai kurung. Dan and if-nya diakhiri dengan blok eksekusi programnya dengan titik koma. Else di bahasa C juga demikian. Di bahasa C juga pakai else. Kemudian kalau else if, nanti juga ada else if. Nah, kalau case yang dipakai di sini, case dan end case itu ekspresi untuk mengawali inputnya kita pakai keywordnya namanya switch, kemudian inputnya ekspresi atau input apa yang akan dibandingkan itu disebut sebagai ekspresi ya, itu ada di kurung ini. Yang mana nilai ini bisa Anda jadikan variabel untuk input. Kalau kondisi yang variabel yang ada di sini itu sesuai dengan masing-masing nilai yang ada di case, maka misal di sini nilainya 10, terus nilai ini juga 10, maka akan mengeksekusi case yang ini. Tapi kalau tidak, maka akan ngecek sampai case-nya ketemu. Kalau nggak ketemu, maka dia pakai default ini. Oke, kira-kira demikian. Sebelum saya lanjutkan ke yang praktikum, modul praktikum, ada pertanyaan di sini yang sudah hadir? Ada pertanyaan nggak? Masuk, suara saya masuk nggak? Jangan-jangan nggak masuk tadi saya ngomong. Masuk kok, Pak. Oke. Masuk, Pak. Oke, good. Oke, Pak, tidak ada pertanyaan. Masuk, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh diinterupsi ya. Atau mungkin kemarin sudah mengerjakan dan ketika mengerjakan itu ada sesuatu yang menurut kalian menjadi menghambat atau belum begitu ngeh gitu atau bagaimana? Boleh ditanyakan juga. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke modul praktikum. Mana ya? Modul praktikum. Yang belum mengerjakan siapa kira-kira di sini? Oke, ini udah dikerjakan belum? Praktikum 4. Yang hadir di sini udah pada ngerjakan? Sudah atau belum? Sudah? Lagi dikerjain, Pak. Ada yang sudah, ada yang lagi dikerjain. Oke, ini yang praktikum 4 ya, bukan praktikum 5. Oke, baik. Nah, jadi untuk praktikum 4 ini, di praktikum 4 ini soalnya ada bagian 1, program cek password. Kemudian ada bagian 2. Kemudian ada program 2, bagian cek bilangan. Lalu ada bagian 3, program kasir fast food dengan diskon. Kemudian ada ekstra pekerjaan kalau Anda mengerjakan ini ada bonus gitu ya. Program cek segitiga. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingat, di sini ini udah pernah ngerjakan belum? Ingat nggak program ini, program kasir? Anda kan udah pernah bikin pseudocode-nya dulu. Ya kan? Pak, di flowchart. Ya, udah pernah kan di flowchart. Nah, sebenarnya pekerjaan ini tuh di flowchart, Pak. Ya, jadi berkesinambungan ya dengan pekerjaan sebelumnya.
Oke, nah kalau teman-teman sudah pernah mengerjakan, cuman sekarang kita ada tambahan materi, yaitu tentang percabangan. Nah, yang dilakukan adalah, misal untuk kasus ini, program cek password. Yang Anda lakukan itu sebenarnya hanya memanfaatkan materi baru tadi, percabangan, pakai if else misalnya, atau pakai switch case, Anda coba tentukan, di situ mau ngapain. Yang perlu dilakukan adalah Anda cuma menentukan inputnya apa, keluarannya apa. Proses yang dilakukan tentunya if else tadi itu masuk ke proses yang ada di sini. Memproses kondisinya, mau diapain. Nah, di soal ini adalah Anda diminta untuk ngapain? Anda diminta untuk melakukan cek. Diminta untuk melakukan apa nih? Untuk menampilkan selamat datang kalau passwordnya benar. Kalau salah, ya maaf gitu. Berarti kan cuma ada dua kondisi. Kondisinya adalah benar dan salah. Kalau benar, tulisannya keluar selamat datang. Kalau salah, maaf. Berarti sebenarnya di sini tuh Anda cukup mau memakai if saja sebenarnya bisa. Tapi nanti maafnya ini Anda tidak terakomodir. Nah, maka supaya mengakomodir ini harus pakai apa? Nah, bisa jadi pakai apa? If else. Atau mungkin pakai else if, nanti ada kondisi lain yang Anda tambahkan. Oke. Algoritmanya Anda tulis di sini seperti biasa, kode programnya Anda petakan pakai contoh yang ada di modul tadi. Ini gampang ya. Kemudian, nah untuk program cek bilangan ini, oke, jadi ini untuk kasus pertama ini Anda bisa pakai if else ya. Minimal pakai if else atau if dan else maksud saya, atau pakai if, else if, dan else. Nah, di blok else-nya nanti Anda tambahin bisa kode program apa. Boleh. Oke. Terus selanjutnya adalah program cek bilangan. Nah, program ini itu dipakai untuk ngecek informasi sebagai berikut. Kalau Anda menginputkan bilangan genap, maka kalau nilainya genap, ya nanti muncul print bilangan genap. Kalau Anda nginputnya bilangan ganjil, maka muncul bilangan ganjil. Kalau menginput 0, ya muncul 0. Sebenarnya ini di sini Anda bisa pakai minimal pakai if, else if. Karena di sini ada 3 kondisi. Anda boleh tambahkan kondisi keempat misalnya untuk mengakomodir kalau salah ketik, bukan mengetik angka misalnya. Oke, jadi Anda bikin if untuk ngecek genapnya, else if untuk ngecek ganjilnya, kemudian yang terakhir else-nya itu 0 misalnya. Kalau nggak ada, kalau bukan genap, bukan ganjil, 0. Atau di 0 itu else if yang lain misalnya juga boleh. Yang else-nya Anda pakai untuk ini bukan angka misalnya. Cuman kalau kita menuruti permintaan minimumnya, minimal requirement-nya adalah hanya mengakomodir ini, ngecek bilangan genap, ganjil, dan 0. Oke, ada yang tahu nggak bagaimana ngecek genap dan ganjil? Oke, yang angkat tangan. Ada yang boleh bisa jawab bagaimana ngecek genap dan ganjil? Kan udah dikerjakan nih. Lagi dikerjain Pak? Oh sudah Pak. Oke. Ada yang tahu? Bilangan genap ngeceknya pakai apa? Ganjil pakai apa? Halo? Udah dikerjakan belum? Halo? Anybody? Ada nggak yang bisa jawab? Halo? Ayo. Nggak ada yang bisa jawab? Saya tunjuk kalau nggak nanti. Siapa nih? Ada chat. Cara cek genap pakai modulus. Oke. Mod 2 sama dengan 0. Oke. Pak, benar. Oke, benar. Jawab Anda yang mau saya tunjuk Anda diselamatkan sama Mutiara Eka Saputri. Oke. Jadi untuk menentukan ganjil dan genap, Anda bisa memanfaatkan modulus. Ya.
gambarnya persen biasanya kalau di bisa pakai kalau di bahasa beberapa bahasa itu pakai persen atau pokoknya pakai modulus. Anda cek nanti di bahasa C bagaimana modulus itu dilakukan. Nah, modulus itu kalau modulusnya semisal inputnya itu angka 5 Anda mod pakai 2. Berapa hasilnya? 5 mod 2. Ada yang tahu? 1. Oke, Ananda Hernandez. Jadi 5 mod 2 itu 1. Kalau apapun yang menghasilkan 1, berarti di kondisi Anda itu Anda pakai untuk 5 input modulus 2. Kalau dia menghasilkan 1 maka ganjil. Tapi kalau dia menghasilkan 0, maka dia adalah apa? Genap. Kayak gitu, Anda pakai itu. Nah, kalau yang 0 bagaimana? Nah, kalau yang 0, nah itu berarti Anda bikin kondisi supaya Anda bisa ngecek kalau dia itu 0. Oke. Jadi udah ada yang tahu jawabannya. 0 inputannya 0 juga, Pak. Oke, good. Kalau inputannya 0, 0 gitu. Oke, boleh pakai itu. Jadi jawabannya nggak hanya satu cara. Anda boleh yang dicek dulu nolnya itu juga boleh. Nolnya dicek tengah-tengah, ya boleh juga. Mungkin terserah Anda. Ya, jadi tidak harus Anda ngecek ganjilnya dulu atau ngecek genapnya dulu. Oke, good. Selanjutnya, tadi buka apa? Saya buka apa ya terakhir? Word ya. Oke. Nah, kalau yang bagian cek bilangan udah tahu. Nah, kalau yang ngecek fast food ini lebih gampang menurut saya ya. Di sini Anda diminta untuk ngecek kalau dia punya kartu member, dia dapat diskon 10%. Kalau tidak, ya nggak dapat. Berarti yang dicek itu ini, member or not-nya doang. Kalau member dapat diskon, kalau tidak member tidak dapat diskon. Tapi sebelum ada yes or not, Anda juga perlu melakukan kalkulasi mengenai perhitungan inputnya. Burgernya berapa kali, pizzanya berapa kali, soft drinknya berapa kali. Burger, pizza, soft drink itu sudah ada harga ya. Harganya sudah ditentukan di secara fix di dalam kode. Anda nggak perlu menginput harga karena kalau menginput harga nanti ngulang-ngulang. Yang perlu diinput itu cuma jumlahnya. Ya. Yang perlu diinput adalah jumlah burger, jumlah pizza, jumlah soft drink, sama yes or not-nya. Oke, ini gampang. Selanjutnya, nah, yang terakhir ini ekstra di segitiga. Anda diminta untuk mengeksekusi program yang mana programnya ini akan menerima masukan panjang ketika sisi suatu segitiga. Hasilnya adalah kalau sama sisi, ya berarti nanti muncul print sama sisi. Kalau sama kaki, semua sisi beda ya berarti berbeda ya, maka dia akan ditunjukkan dengan sisi yang outputnya semua sisi berbeda. Bagaimana caranya? Kira-kira gimana? Ada yang sedang ngerjakan? Oke. Ada yang tahu bagaimana keluarannya? Apa masukan program tersebut? Apa keluarannya? Proses apa yang perlu dilakukan untuk mengubah masukan menjadi keluaran program ini? Gimana? Ya ini kan tergantung. Inputnya kan Anda disuruh input nih. Menerima masukan panjang ketiga sisi. Berarti ada 3 kali input panjang sisi. Dari 3 input itulah yang Anda banding-bandingkan nanti. Gitu aja sebenarnya ya. Nah, dari perbandingan itulah yang akan mengkonfirmasi dia itu sama sisi, sama kaki, atau semuanya beda. Ya, jadi dari 3 input itulah yang akan Anda bandingkan dengan kondisi yang Anda dapat dari 3 input itu. Oke. Baik, itu dari saya kurang 10 menit untuk sesi yang percabangan fundamental ini. Ada pertanyaan? Sorry Pak, tadi internet saya gangguan. Enggak apa-apa. 1 Pak, 0 inputnya. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Saya habis ini saya share link baru untuk pertemuan yang percabangan kedua, percabangan lanjut ya, materi minggu ke-5. Ada pertanyaan? Chat. Sorry Pak, tadi internet. Oke Pak, nggak ada pertanyaan ya berarti. Saya tutup, saya share linknya lagi di grup. Oke. Bisa didengar.